Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Putri Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik yang berjudul pengaruh minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Latar belakang dalam topik yang akan saya bahas yaitu sudah kita ketahui bahwa belajar merupakan suatu proses yang selalu dilakukan oleh individu dalam hidupnya. Oleh karena itu, individu melakukan kegiatan belajar dengan tujuan untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas pribadinya. Membaca merupakan suatu kegiatan yang mempunyai banyak manfaat seperti untuk menambah pengetahuan, dapat dijadikan sebagai hiburan, bahkan dapat membuat individu memiliki sudut pandang yang sangat luas dalam kehidupannya. Tetapi masih banyak pula mahasiswa yang terlihat seperti tidak memiliki motivasi dalam membaca. Hal tersebut bisa dilihat dari perilaku mereka saat pembelajaran sedang berlangsung. Banyak dari mereka yang tertidur saat dosen sedang menjelaskan materi, dan bahkan banyak dari mereka yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosennya. Selanjutnya yaitu ada pengaruh dan tujuan minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa. Universitas Mercu Buana Jakarta merupakan perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswanya. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca. Membaca memiliki fungsi sosial yaitu untuk memperoleh kualifikasi tertentu untuk mencapai prestasi pada individu. Kegiatan membaca merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan hasil prestasi akademik yang didapatkan oleh mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. Ada beberapa jenis dalam minat baca, yaitu yang pertama ada minat baca spontan. Adalah kegiatan membaca yang dilakukan atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua yaitu ada minat baca terpola. Adalah kegiatan membaca yang dilakukan sebagai hasil atau akibat dari pengaruh yang diberikan pada program terpola, terutama sering dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dan manfaat dalam minat baca. Dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh individu tentunya akan memiliki arah dan fungsi serta tujuan. Begitu pula dengan kegiatan membaca yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia, dalam berbagai jenis kalangan maupun profesi. Ada beberapa aspek dalam kegiatan minat membaca. Yang pertama yaitu ada aspek kognitif, di mana minat pada aspek ini berpusat pada apakah hal yang diminatinya akan menguntungkan dan juga mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Yang kedua ada aspek afektif, yang merupakan suatu konsep yang menampilkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan oleh individu dalam setiap kegiatan yang diminatinya. Ada beberapa manfaat dalam kegiatan membaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan. Yang kedua, dapat menjadi alat komunikasi dengan pemikiran, pesan, dan membuat pikiran semakin positif. Yang ketiga, membaca dapat membuat kita semakin mengikuti perkembangan teknologi di dunia. Dan yang keempat, yaitu membaca dapat membantu untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca mahasiswa. Keidealisan mahasiswa sangat tergantung terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan bukan hanya dari pengalaman, tetapi juga karena memiliki literatur atau bacaan yang baik. Dengan demikian, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi dalam minat membaca, yaitu ada faktor personal, yaitu salah satu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi usia, jenis kelamin, intelijensi, kemampuan membaca, sikap, dan kebutuhan psikologisnya. Yang selanjutnya yaitu ada faktor institusional, merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang meliputi tersedianya buku, adanya status sosial ekonomi, pengaruh orang tua, teman, dan juga dosen. Minat membaca tidak secara langsung bisa dimiliki oleh mahasiswa, melainkan harus dibentuk dengan adanya dorongan yang dapat melahirkan perilaku positif yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan
yang dibentuk oleh mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik pada mahasiswa. Prestasi belajar dijadikan sebagai penentuan akhir dalam menentukan keberhasilan individu dalam kegiatan pembelajaran yang sudah terencana dan terstandarisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi akademik pada mahasiswa. Di antaranya yaitu faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan antara prestasi belajar yang diraih pada mahasiswa dalam aspek psikologis yang meliputi motivasi belajar, sikap, minat, perasaan, keadaan sosial, dan juga karena faktor ekonomi. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan antara prestasi belajar pada mahasiswa dalam proses belajar di kampus yang meliputi fasilitas pembelajaran, sistem pembelajaran, interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dan juga antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Dan dalam aspek situasional yaitu meliputi politik dalam dunia kampus dan juga waktu dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan kesadaran minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa Mercu Buana Jakarta. Untuk meningkatkan semangat baca serta menjadikan membaca sebagai budaya masyarakat Indonesia merupakan salah satu persoalan yang menarik untuk dibicarakan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran minat baca pada mahasiswa. Yang pertama, untuk orang tua sebisa mungkin biasakan anak-anaknya untuk membaca buku walaupun hanya sekedar membaca koran, majalah, atau cerita fiksi, dan dengan begitu mereka akan terbiasa untuk membaca. Untuk para dosen sebisa mungkin untuk memberikan tugas yang banyak wacana. Dengan demikian, secara mau tidak mau mereka akan sering membaca untuk mendapatkan referensi dalam tugasnya. Dan hal tersebut mungkin agak sedikit memaksakan, tetapi secara tidak langsung akan membuat mahasiswa memiliki minat membaca yang tinggi. Yang ketiga yaitu perpustakaan merupakan tempat yang mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan minat baca pada mahasiswa. Jika perpustakaan mempunyai buku dan fasilitas yang sangat lengkap, akan membuat mahasiswa menjadi rajin untuk membaca buku di perpustakaan sehingga minat baca mahasiswa akan semakin berkualitas. Dari topik yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa minat baca mahasiswa yang tinggi akan menambah wawasan dan pengetahuan pada mahasiswa. Membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, tetapi masih banyak individu yang menganggap membaca itu merupakan suatu kebiasaan dan juga kebutuhan. Hal yang mendasar yang ada pada prestasi mahasiswa yaitu pada intensitas membacanya, karena semua pengetahuan dan kajian pada umumnya berasal dari buku. Intensitas membaca akan berkembang dengan adanya kerjasama universitas dan dosen dalam membudayakan membaca untuk selalu mengembangkan minat baca mahasiswa, sehingga mahasiswa mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap karya sastra maupun buku serta karya tulis lainnya. Dalam meningkatkan minat baca, dosen memiliki peran sentral, dan metode pengajaran yang menarik dapat membuat mahasiswa lebih mengerti tentang materi yang diberikan dan membuat minat baca pada mahasiswa akan semakin tinggi dan berkualitas. Selanjutnya yaitu terdapat saran alternatif yang bisa digunakan untuk membangun minat baca pada mahasiswa yaitu melalui peran dari dosen. Karena suksesnya proses belajar mengajar sebagian besar ditentukan oleh dosen. Oleh karena itu, dengan adanya dosen yang kompeten, maka akan mampu menciptakan lingkungan yang positif sehingga hasil belajar mahasiswa akan selalu optimal. Dan untuk meningkatkan prestasi akademik dapat dilakukan melalui berbagai aspek dalam proses belajar mengajar. Maka untuk meningkatkan minat baca yang tinggi harus diberikan bahan bacaan yang berkualitas yang berguna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mempelajari materi yang diberikan. Dan para mahasiswa harus lebih fokus untuk meningkatkan minat baca sehingga prestasi akademiknya akan selalu berkembang dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.